Pendengar RRI, baru-baru ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk menggandeng Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk ikut bidding tuan rumah bersama PON 2028. Apa maksud dari hal ini? Lalu bagaimana kemudian hasil kunjungan dari KONI NTB bertemu dengan KONI NTT? Saat ini pendengar, kami sudah bersama dengan Ketua Umum KONI NTT Yosep Naisoy yang juga adalah Wakil Gubernur NTT. Selamat pagi Pak Wagub. Ya, selamat pagi sih. Ya, kabar baik Pak Wagub, selamat mengudara kembali di Kabar, RRI. iya, kabar baik, kabar baik. Oke, Salam untuk para pendengar radio RRI ND yang baik. selalu setia mendengarkan RRI ND. Siap. Pak Wagub, ini informasinya bahwa pemerintah Provinsi NTB ini memutuskan untuk menggandeng NTT ikut bidding tuan rumah bersama PON 2028. Maksud bidding tuan rumah ini boleh dijelaskan kepada pendengar RRI seperti apa Pak Wagub? Ya, jadi begini Desi, pengalaman dengan melihat PON di Papua, di mana sangat antusias masyarakat di seluruh Indonesia datang ke Papua, dan kemudian hasilnya juga sangat memuaskan. Maksudnya hasil memuaskan itu adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi di Papua itu sangat tinggi pada saat PON kemarin. Oleh sebab itu, NTB pada periode yang lalu mereka gagal bidding bergandengan dengan Bali. Kemudian NTT sebenarnya niatnya mau sendiri, mau dari tuan rumah PON sendiri. Tapi kebetulan NTB juga berminat untuk menjadi tuan rumah, dan kemudian begitu saya konsultasi dengan KONI pusat, mereka mengatakan bahwa sebaiknya bikin PON 2 provinsi. Akhirnya kedua gubernur, Pak Zul dan Pak Victor, sepakat untuk melakukan memorandum understanding untuk PON bersama antara NTB dan NTT dengan nama PON Nusa Tenggara. Itu kita rencana biddingnya itu adalah bulan April besok, pemilihan. Karena banyak sekali provinsi lain juga yang mau untuk menjadi tuan rumah, karena dengan PON ini pasti ada manfaat yang sangat luar biasa bagi perkembangan ekonomi dari daerah yang bersangkutan, selain investasi. Paling tidak dengan MOU ini bisa menguatkan posisi NTB dan NTT bisa menjadi tuan rumah, begitu ya? Betul. Dan saya besok saya sudah mulai keliling seluruh Pulau Jawa, semua gubernur dan ketua KONI untuk melakukan pendekatan untuk mendukung kita. Dan minggu yang akan datang saya akan keliling Sumatera, kemudian saya keliling Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa daerah lain, supaya kita minta dukungan kepada mereka, sehingga April nanti biddingnya NTB dan NTT bisa seluruh KONI seluruh Indonesia sepakat untuk memilih kita menjadi tuan rumah tahun 2028. Jadi ada bagi-bagi tugas antara Pemprov NTT dan NTB untuk bisa melakukan pendekatan lobby-lobby begitu ya, untuk memuluskan hajatan NTB NTT jadi tuan rumah PON 2028. Ada yang kami bagi, tapi ada yang bersama-sama. Ada yang kami bersama-sama. Kebetulan calon ketua KONI NTB juga wakil gubernur, jadi kami sama-sama berdua nanti. Ada yang kami sama-sama berdua, ada yang sendiri-sendiri. Ya, jadi untuk mengikuti proses ini, anggaran yang harus disiapkan masing-masing provinsi ada minimalnya begitu? Ya, ada, memang ada. Jadi pendaftaran itu biasalah, ada pendaftaran 1 miliar, kemudian ada uang jaminan 5 miliar. Tapi jaminan itu kalau jadi tuan rumah kan menjadi khasnya KONI pusat. Tapi itu tidak jadi masalah. Tapi yang paling penting adalah kesediaan kita. Yang pertama adalah kesediaan venues, tempat untuk bertanding. Yang kedua adalah kesediaan akomodasi untuk para atlet, karena yang datang itu nanti puluhan ribu,
yang datang ke NTB dan NTT. Dan yang ketiga adalah persiapan untuk prestasi. Yang ketiga itu yang kita harus mempersiapkan diri. Sehingga di peraturan organisasi KONI 7 tahun sebelum PON itu sudah lakukan bidding. Jadi kalau PON 2028 itu biddingnya 7 tahun sebelumnya. Berarti kita masih punya cukup waktu ya? Ya, cukup waktu. Dan kita harus sudah minimal, kita harus mempersiapkan diri 30% dari total venues yang mau dipertandingkan itu kita sudah punyai. Kalau kita gabung antara NTB dan NTT, saya kira sudah memenuhi persyaratan 30% itu. Baru kemudian nanti kita gandeng pemerintah pusat, bukan gandeng, kita minta pemerintah pusat untuk melakukan intervensi pembangunan stadion atau venue-venue yang lain. Oke, ya. Jadi sampai dengan setelah ditandatanganinya MOU, di internal kita provinsi sendiri juga sudah melakukan persiapan, lalu eksternal ini akan menjadi tugas KONI begitu ya untuk melakukan lobby dan pendekatan. Ya. Saya tujuan pertama mengapa saya ambil KONI adalah memang sasaran saya adalah berjuang di April ini supaya NTT dan NTB menjadi tuan rumah PON 2028. Itu tujuan saya. Itu mengapa saya mau terima menjadi ketua umum KONI NTT. Yang kedua ya, saya hobi olahraga dan saya dulu ikut PON juga sepak bola dari PSN jadi ikut PON di Tambak Sari juga dari ND. Cinta olahraga ini mendorong semangat semakin menggebu-gebu begitu Pak Wagub ya? Oh ya, sampai sekarang juga saya masih giat olahraga juga. Oke, iya. Pak Wagub, jadi apa yang bisa masyarakat lakukan sekarang untuk bisa mendukung rencana ini begitu Pak Wagub? Ya, jadi yang pertama masyarakat, mari kita sama-sama melakukan kolaborasi, mempersiapkan diri sama-sama agar PON ini bisa berjalan. Konkretnya begini, kita harus mempersiapkan kebutuhan dari para atlet atau para penonton atau para ofisial. Kemungkinan besar seperti pengalaman saya selama mengikuti PON di Papua, banyak sekali rumah-rumah masyarakat itu dibuat menjadi penginapan, jadi homestay. Jadi memang sangat kekurangan hotel, tetapi masyarakat bisa menyediakan rumahnya atau melalui koperasi atau beberapa rumah membuat homestay. Tentu saja homestay ini supaya tidak mubazir di tempat-tempat yang pariwisata sehingga dia bisa ada kelanjutannya. Begitupun juga venue-venue olahraga tidak bisa kita bikin tempat yang sangat jauh, dia mewah, dia luar biasa, gegap gempita hanya pada saat pembukaan pada saat PON, setelah itu dia akan menjadi besi tua. Itu tidak bisa. Jadi kita akan minta supaya venue-venue olahraga itu dekat dengan pemukiman, tidak terlalu dekat sekali, tapi yang bisa dijangkau dengan cepat oleh komunitas-komunitas olahraga supaya stadion atau venue-venue itu bisa dimanfaatkan. Jadi di beberapa tempat di Indonesia setelah PON, maka venue-venue itu tidak dimanfaatkan. Itu yang menjadi tugas kita. Saya minta kepada masyarakat, mari kita sama-sama mempersiapkan diri, karena sesuai dengan Kepres 86 tahun 2021 mengenai desain besar olahraga nasional, bahwa olahraga ini tidak hanya untuk prestasi, tetapi juga untuk memajukan perekonomian melalui industri olahraga. Oke, baik. Oke, Pak Wagub, sampai sini dulu ya. Nanti kalau sudah ada informasi selanjutnya, kita akan cari tahu lagi nanti bersama dengan RRI. Iya. Baik, kita bersama masyarakat NTT tentu saja mendukung penuh dan mendoakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, Pak Wagub. Ya, jadi Desi satu lagi. Ya. Jadi PON nanti kalau di NTT tidak hanya di Kupang, tidak hanya di Labuan Bajo, jadi kita bagi di beberapa kabupaten. Misalnya nanti ND cabang olahraga apa, misalnya Cika cabang olahraga apa, di mana lagi. Jadi kita bagi-bagi ke kabupaten itu. Tergantung dari kesiapan dari kabupaten itu. Iya, jadi nanti tersebar di 21 kabupaten kota di NTT ya.
Iya, iya, iya. Baik. Ya, jadi ini harus menjadi PR sama-sama seluruh masyarakat NTT dan pemerintah kabupaten masing-masing di 21 kabupaten kota di NTT, Pak Wagub. Betul, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Wagub untuk waktunya bersama RRI. Terima kasih. Sukses Terima kasih. untuk rencana-rencana kita ke depan. Salam olahraga untuk semua masyarakat Nusa Tenggara Timur. Salam olahraga. Salam olahraga Jaya.